Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi, yakni yang berjudul ANOVA 2 arah untuk memenuhi tugas statistik inferensial. Adapun anggota kelompok nanti yaitu yang pertama Fani Muhammad Hanafi, yang kedua Faris Aji Prayogi, yang ketiga Fatihatul Munawwaroh, dan yang keempat Fauzan Zakir Rifai. Di dalam pemaparan materi kali ini yaitu topik utama yang akan dibahas diantaranya satu, uji homogenitas, yang kedua uji ANOVA satu arah, dan yang ketiga uji perbandingan ganda. Masuk materi yang pertama yaitu tentang uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen, sampel test, dan ANOVA. Uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Uji homogenitas dilakukan untuk menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada uji statistik parametrik, misalnya pada uji ANOVA benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antar kelompok, bukan sebagai akibat perbedaan dalam kelompok. Selanjutnya, uji homogenitas variansi sangat diperlukan sebelum membandingkan dua kelompok atau lebih, agar perbedaan yang ada bukan disebabkan oleh adanya perbedaan data dasar. Ada beberapa rumus yang bisa digunakan untuk uji homogenitas variansi, di antaranya yang pertama yaitu uji Hadley, yang kedua uji Cohran, yang ketiga Levene, dan yang terakhir uji Bartlett. Yang pertama yaitu uji Hartley. Uji Hartley merupakan uji homogenitas variansi yang sangat sederhana, karena cukup membandingkan variansi terbesar dengan variansi terkecil. Uji homogenitas variansi dengan rumus Hartley bisa digunakan jika sampel antar kelompok sama. Misal ada dua populasi normal dengan variansi varian 1 kuadrat dan varian 2 kuadrat, akan diuji mengenai uji dua pihak untuk pasangan hipotesis. Suatu misal, H0 banding alpha 1 pangkat 2 sama dengan alpha 2 pangkat 2. H1 banding alpha 1 pangkat 2 tidak sama dengan alpha. Rumus yang digunakan statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis H0 adalah F sama dengan varian terbesar per varian terkecil, di mana tolak H0 jika F hitung lebih dari sama dengan F1 per 2 alpha, seperti tabel berikut. Lalu pertanyaannya, apakah variansi keempat kelompok tersebut homogen? Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu kita rumuskan dulu hipotesisnya. H0 banding alpha 2 per A sama dengan alpha 2 per B, alpha 2 per C sama dengan alpha 2 per D. H1 banding salah satu alpha pangkat 2 tidak sama. Kemudian yang kedua, tetapkan tingkat signifikan. Alpha sama dengan 0,05. Yang ketiga, tetapkan daerah kritis. Daerah kritis ini merupakan daerah di mana hipotesis statistik H0 ditolak atau H1 diterima, yakni F hitung lebih dari sama dengan F1 per 2A atau V1, 2V2. Kemudian yang keempat, tetapkan statistik uji. Statistik yang digunakan yakni F sama dengan varian terbesar per varian terkecil. Penyelesaiannya yaitu lakukan perhitungan, yakni langkah-langkah pertama adalah mencari varian data setiap kelas. Varian kelas A rumusnya S pangkat 2 sama dengan sigma X akar 2 dikurangi sigma X akar 2 per N-1. S pangkat 2 sama dengan 5115 dikurangi 5313,8 dibagi 4. Jadi S2 kuadratnya yaitu
32,8. Dengan cara yang sama diperoleh varian kelas B 3,3, varian kelas C 32,8, varian kelas D 27,8. Penyelesaian setelah variasi setiap kelas diperoleh, maka dibandingkan variasi terbesar dari variasi terkecil dan digunakan rumus F sama dengan variasi terbesar per variasi terkecil sama dengan 34,3 per 27,8. Jadi F hitung 1,233. Bandingkan F tabel dengan F hitung, diperoleh F tabel sama dengan F 0,05 dalam kurung N-1K sama dengan F 0,05 dalam kurung 4,4 sama dengan 6,39. Sedangkan F hitung sama dengan 1,233 sehingga diperoleh 1,233 kurang dari 6,39. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh F hitung kurang dari F kosong 0,05 dalam kurung 4,4 dapat disimpulkan bahwa H0 artinya variasi keempat kelas data homogen atau data berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama, yaitu uji Cochrane. Cochrane mempertimbangkan seluruh variasi yang akan diuji homogenitasnya sehingga uji Cochrane lebih sensitif dibandingkan dengan uji Hartley. Jika salah satu varian kelompok jauh lebih besar dibandingkan dengan varian kelompok yang lain, maka uji Cochrane tampak lebih baik daripada uji Hartley. Rumusnya J hitung sama dengan variasi terbesar dibagi jumlah seluruh variasi, yaitu uji Levene. Uji Levene digunakan untuk menguji kesamaan varian dari beberapa populasi. Uji Levene merupakan uji alternatif dari uji Bartlett. Jika ada bukti yang kuat bahwa data berdistribusi normal atau mendekati normal, maka uji Bartlett lebih baik digunakan. Uji Levene menggunakan analisis varian satu arah, yaitu uji Bartlett. Uji Bartlett didasarkan pada suatu statistik yang distribusinya teroknya memberikan nilai kritis yang tepat bila ukuran teroknya sama. Uji Bartlett sangat peka terhadap ketidaknormalan distribusi, sehingga perlu ada uji normalitas distribusi skor masing-masing kelompok. Baik, untuk materi selanjutnya adalah uji ANOVA satu arah. ANOVA merupakan bagian dari metode analisis statistika yang tergolong analisis komparatif lebih dari 2 rata-rata. ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan antara sejumlah rata-rata populasi dengan cara membandingkan variansinya. Langkah-langkah pengujian ANOVA satu arah yaitu ada 3 langkah. Langkah pertama yaitu kita harus membuat asumsi bahwa data yang diambil secara random, distribusinya normal, serta variansi homogeni. Langkah kedua yaitu membuat kalimat hipotesis atau H0 dan H1. Misal, H0 yaitu tidak ada perbedaan antara rata-rata hitung N kelompok. H1 yaitu ada perbedaan rata-rata hitung N kelompok. Langkah ketiga yaitu ukur semua variabel keseluruhan sampel dan hitung juga degree of freedom, umumnya yang dilambangkan dengan dB, DOF, V. Dengan rumus yang pertama, derajat kebebasan untuk JKT atau jumlah kuadrat total. dB, JKT sama dengan N-1. Yang kedua, derajat kebebasan untuk JKK atau jumlah kuadrat kolom. dB JKK sama dengan K-1. Yang ketiga, derajat kebebasan untuk JKG atau jumlah kuadrat galat. dB JKG sama dengan N-1. Menghitung varians antar kelompok dan varians dalam kelompok.
Yang pertama KTK sama dengan JKK dibagi DB JKK. Yang kedua KTG sama dengan JKG dibagi DB JKG. Menghitung F hitung. F hitung sama dengan KTK dibagi KTG. Menghitung F tabel. F tabel sama dengan F1 min A dikali DB KTK DB KTG. Membandingkan F hitung dengan tabel F tabel. Yang pertama, jika F hitung lebih dari F tabel maka tolak H0. Yang kedua, jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel sama dengan terima H0. Yang terakhir, membuat kesimpulan. Materi selanjutnya yaitu uji perbandingan ganda. Uji perbandingan ganda digunakan untuk menilai pengaruh macam-macam perlakuan proses atau untuk mengetahui adanya perbedaan atau persamaan antara dua variabel dari populasi yang sama. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang harus dipahami dalam uji perbandingan ganda. Jika dalam pengujian H0 pada analisis seragam diterima, maka sudah dapat diambil kesimpulan dan pengujian dapat dihentikan sampai di sini. Jika dalam analisis seragam H0 ditolak, maka untuk mengetahui beberapa besar pengaruhnya, maka dilakukan uji menggunakan analisis perbandingan ganda. Syarat dapat dilakukannya pengujian perbandingan ganda ini adalah jumlah faktor perlakuan lebih dari 2. Macam-macam uji perbandingan ganda. Yang pertama yaitu uji beda nyata terkecil atau BNT. Analisis perbandingan ini digunakan untuk mengetahui dari pasangan rata-rata mana yang paling berbeda di antara pasangan yang ada. Metode Less Significant Difference menggunakan perbandingan berbagi rata-rata dengan uji untuk mengetahui perbedaan dari pasangan rata-rata. Uji ini akan sangat baik digunakan apabila pengujian nilai tengah atau mean perlakuan yang akan diperbandingkan sebelumnya telah direncanakan, sehingga sering juga dikenal sebagai pembanding terencana. Sebagai contoh, dalam membandingkan setiap perlakuan terhadap kontrol, uji LSD dapat digunakan sekalipun percobaan tersebut mencakup lebih dari 3 perlakuan, sehingga uji BNT dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yakni BNT alfa persen sama dengan T alfa persen dibagi DB galat dikali akar 2 KT galat per R. Keterangannya yaitu TA persen bagi DB galat sama dengan titik kritis distribusi T untuk taraf nyata alfa persen dan derajat bebas dari galatnya R sama dengan banyaknya ulangan. Macam yang kedua yaitu uji beda nyata jujur atau BNJ. Uji beda nyata jujur Honestly Significant Difference Test merupakan uji pembeda yang sangat sederhana karena membutuhkan pembanding berupa satu nilai tunggal HSD dan sering disebut juga dengan uji 2K. Uji BNJ secara prinsip sama dengan pada uji BNT karena menggunakan selang kepercayaan untuk menguji perbedaan perlakuan. Uji BNJ dihitung dengan rumus BNJ alfa persen sama dengan Q alfa dibagi P dibagi DB galat dikali akar KT galat per R. Macam yang ketiga yaitu uji jarak Duncan atau JND. Penggunaan uji jarak Duncan yaitu untuk menguji perbedaan di antara semua pasangan perlakuan yang mungkin tanpa memperhatikan jumlah perlakuan yang ada dari percobaan tersebut, serta masih dapat mempertahankan tingkat nyata yang ditetapkan. Pada uji JND dilakukan pembandingan sebanyak T-1 kali di mana T adalah jumlah perlakuan kemudian dibandingkan dengan nilai titik kritis yang digunakan tersebut pada tabel jarak nyata Duncan. Selain itu, uji Duncan juga menggunakan LSR atau Least Significant Range atau jarak nyata terkecil yang dihitung dengan rumus JNT alfa persen sama dengan JND dalam kurung A persen alfa persen dikali DB dikali galat dikali P dikali akar KT galat per R.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.